Hai semuanya, hari ini aku mau bikin donat jumbo. Bisa dijadikan ide jualan yang untung banget. Yuk simak cara membuatnya. Langkah pertama, siapkan 250 gram terigu. Ini saya mix pro sedang dan pro tinggi. 30 gram gula pasir atau sekitar 2 sendok makan. Kemudian 3 gram ragi. Teman-teman bisa aktifkan terlebih dahulu raginya dengan cara melarutkan dengan 1 sendok teh gula. Karena di sini raginya saya masih baru, jadi langsung aja saya campur. 1 gram baking powder atau seperempat sendok teh. Karena saya gak punya bread infovert, makanya saya menggunakan SP sebanyak setengah sendok teh. Ini opsional, kalau tidak menggunakan gak apa-apa ya, hanya buat pelembut saja. Kemudian aduk sampai tercampur rata. Untuk bahan cairnya di sini saya menggunakan 1 kuning telur plus air es dengan berat total 140 gram. Kemudian aduk sampai tercampur merata dan juga setengah kalis. Ini saya lanjut ulen pakai tangan. Uleni sampai kalis atau sampai baskomnya itu bersih kembali ya. Nah, setelah kalis seperti ini, kita tambahkan seperempat sendok teh garam. Kemudian di sini saya menggunakan mentega putih dan juga mentega kuning sebanyak 30 gram. Lanjut uleni sampai kalis ya, dengan cara memutar baskom seperti ini dan diremas-remas. Ini tuh cara aku sebelum memakai mixer supaya mixernya nggak cepat rusak. Nah, tips dari aku setelah kali seperti ini, biasanya kan orang lain langsung mixer ya supaya kalis elastis. Nah, kalau aku ini disimpan dulu adonannya di freezer selama 1 jam aja, dan itu bisa meringankan mixer yang kita pakai supaya tidak cepat rusak. Baluri tangan dengan sedikit minyak, lalu kita bulat-bulatkan seperti ini. Setelah itu simpan di kresek seperti ini, lalu kita freezer atau kita resting terlebih dahulu selama kurang lebih 1 jam. Setelah 1 jam dari freezer, ini kita keluarkan dan kita diamkan sampai dia lembek ya, atau sampai suhu ruang. Setelah suhu ruang seperti ini, kita lanjut uleni dengan mixer, dan spiralnya itu harus benar-benar terpasang seperti ini ya. Mixer dengan kecepatan rendah saja, pelan-pelan dengan cara ditarik, kemudian diangkat mixernya. Kalau mixernya panas itu jangan dipaksain ya, uleni aja sebentar pakai tangan, kemudian pakai mixer gitu aja.
Ciri-ciri adonan sudah kalis itu dia terlihat mengkilap dan seratnya itu terlihat halus ya. Nah, untuk adonan yang sudah kalis elastis jika dibentangkan seperti ini tidak mudah robek dan terbentuk window pane. Baluri tangan dengan sedikit minyak, kemudian kita angkat dan kita bulat-bulatkan. Lalu sekarang kita pindahkan ke alas kerja. Potong adonan dan ini saya bagi rata 45 gram masing-masing jadi 10 buah. Nah, tahap selanjutnya adalah rounding. Di sini tugasnya kita memadatkan adonan supaya nanti hasilnya tidak menyerap minyak. Rounding sampai permukaannya mulus. Nah, seperti ini. Baluri alas dengan tepung terigu supaya pas nanti mau dicetak tidak lengket. Rounding sesuai urutannya ya, dari urutan yang tadi kita potong sampai semuanya selesai. Oh ya, yang udah di rounding jangan lupa tutup pakai Kaiser bed supaya tidak kering. Nah, ini semuanya udah di rounding, kemudian kita tutup dan kita resting selama kurang lebih 20 menit atau sesuai suhu masing-masing. Setelah 20 menit kita resting, ini adonannya sudah mengembang dan tahap selanjutnya ialah kita membentuk adonannya. Celupkan pada terigu seperti ini supaya tidak lengket. Di sini saya menggunakan cetakan bekas bedak, ya ini bedak Mars, supaya adonannya itu sama rata bentuknya. Kita degassing dulu atau kita keluarkan gasnya dengan cara ditekan perlahan. Lalu pipihkan, tekan sedikit-sedikit seperti ini sampai bentuknya itu bulat. Nah, seperti ini, dan nanti hasilnya itu akan sama rata ya. Kemudian saya lubangi menggunakan spuit. Dan ini dia hasilnya, terlihat rapi dan bentuknya itu akan sama. Kemudian simpan di tatakan seperti ini. Untuk cara membuat tatakannya sudah ada videonya ya di short. Ini cuma pakai kardus SGM. Kemudian kita lakukan yang selanjutnya sampai habis. Nah, alhamdulillah ini donatnya udah jadi, bentuknya sama rata dan cantik ya. Kemudian kita proofing kembali, proofing yang terakhir selama kurang lebih 30 menit atau sesuai cuaca di daerah masing-masing ya. Nah, ini donatnya udah mengembang 2 kali lipat dan proofingnya sudah pas, lalu tinggal kita goreng aja. Jangan lupa panaskan terlebih dahulu, panaskan di suhu 170 derajat. Goreng satu persatu seperti ini. Untuk donat itu jangan dibolak-balik ya, cukup satu balik aja. Dan kalau ada gelembung-gelembung itu tinggal dikempesin aja. Kalau udah terlihat coklat bawahnya baru kita balik.
Nah, kalau sudah matang, kita angkat aja. Tiriskan. Goreng adonan donat yang lain sampai semuanya selesai. Nah, ini dia hasil donatnya, gembul-gembul ya bun. Nah, ini bisa dikreasikan seperti ini, disimpan di wadah burger ya, wadah burger. Kita kasih stiker thank you biar lebih cantik aja. Untuk toppingnya disesuaikan aja dengan selera masing-masing. Nah, ini dia hasilnya, bisa dijual 5.000 per pieces ya. Selamat mencoba.